setiap kali. Thank you Jesus. Kau sediakan Kemudian kasih sama-sama. Di tiap langkah tersedia petunjukmu, di tiap jalan tersedia kasihmu. Amin.
tepuk tangan di atas kepala kita sekali lagi, kuat. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan bertanda untuk setiap kami. Yes, Jesus. Sama-sama pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yeshua, kuasa pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kemudian angkat tangan kita sama-sama. Kami rindukan kuasa lawan. Jadikan deklarasi kita, kebangkitan pasti terjadi. Kuasa, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibacakan, mujizat dinyatakan. Great is your name, great is our God. Come on. Great is your name. Come on, sing it. Pemilik kehidupan yang sanggup, Dia jalan kebenaran bagi setiap kita. Yeshua, Jesus. Come on, masih sama-sama. Kami rindukan kuasa lawan. Deklarasikan, kebangkitan pasti terjadi. Everybody say, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibacakan, mujizat dinyatakan. Come on, everybody shout. Great is your name. Great are you, Lord. Hey. Kemudian sama-sama kami rindukan kuasa lawan. Jadikan ini iman kita, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibacakan, mujizat dinyatakan. Great is your name, great is our God. Sorak-sorai kemuliaan yang paling luar biasa untuk kita. Great are you, Lord. Thank you, Jesus. Kau tandangkan tangan kita bersama, buka hati kita lebar-lebar untuk Yesus. Thank you, God. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Yes, Jesus. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Kau mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Ini hati
Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Come on bersama. Engkau lebih tahu keperluan dan setiap harapan kami Tuhan. Hanya Engkau yang tahu Yesus. Engkau yang mengatur keperluan. Katakan dengan ajaib. Angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kau declare mujizat masih terjadi. Amin. Ku letakkan imanku padamu Yesus. Ini hati kami Tuhan. Let's go. Tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada. Come on, dengan hati kita percaya. Katakan ini dengan iman kita. Mujizat. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Ya Tuhan, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Komunitas sama-sama katakan kita tinggi di hadapan Tuhan. Jadikan lagu ini deklarasi bagi setiap kita. Mujizatnya selalu menyertai kita dari hari demi hari, menyertai setiap langkah kehidupan kita. Oh ya, Jesus. Ku declare mujizat masih terjadi. Amin. Ku letakkan imanku padamu Yesus. Deklarasikan dengan hati kita. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Amin. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kemudian ini menjadi doa siap kita. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on, tepuk tangan. Sorak-sorai yang paling luar biasa bagi Yesus kita. Do we praise you, Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini sekali lagi kita diingatkan, kita punya Tuhan yang tahu setiap keperluan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu harapan saudara. Dan dia bukan Tuhan yang jauh. Dia bukan Tuhan yang somewhere out there. Tapi dia Tuhan yang ada dekat dengan kita. Dan seringkali kita lupa bahwa sebenarnya dia ada di dalam kita. Dan hari ini apapun situasi kehidupan kita, apapun yang sedang kita hadapi dalam kenyataan keseharian kita, dia pengen kita tahu bahwa dia belum selesai dengan kita. Mungkin rasanya udah kayak dead end, mungkin rasanya udah kayak ini nggak tahu harus apa lagi, udah rasanya kayak udah stuck. Tapi saat dia masih bangunkan kita di pagi hari ini, dia pengen tahu dia belum selesai dengan saudara. Dia masih mau tetap bekerja, dia mau bekerja dalam hidup saudara, dia mau bekerja melalui hidup saudara. Dia mau masih mau melakukan karyanya dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu pagi hari ini boleh kita buka hati kita bersama-sama. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mulai buka mulut kita, keluarkan suara kita. Mulai kita connect dengan Bapa kita yang di sorga. Kalau Anda nggak tahu Anda harus ngomong apa, katakan Yesus aku perlu Engkau. Yesus aku perlu Engkau. Kalau seluruh ruangan ini dan Anda yang watching online, sama-sama kita buka hati dan diri kita. Angkat suara kita, come on berdoa sama Tuhan pagi hari ini. Oh Jesus, Jesus, Jesus.
terus berdoa bagi hari ini. Jesus, Jesus, Jesus. Yesus, di atas segalanya yang layak disembah, ya Tuhan. Yesus, panggil nama Yesus. Di atas segalanya, nama yang berkuasa. Come on, panggil namanya Yesus. Namamu Tuhan. Oh Lord, di atas segalanya yang layak disembah. Namamu Yesus Tuhan. Yesus.
setiap diri kami diingatkan, Tuhan yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai kuasa, itu adalah Bapa kami yang mengasihi kami. Kau dekat dengan kami Tuhan, Kau gak pernah jauh. Kau bukan pribadi Tuhan yang terlalu besar untuk segala-galanya. Tapi Tuhan, yes, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau pemilik segalanya. Tapi Engkau sungguh memperhatikan kami. Engkau lihat setiap detail kehidupan kami. Tidak ada hal dari hidup kami yang terlalu sepele buat Tuhan. Gak ada hal dari hidup kami yang terlalu gak berarti buat Engkau Tuhan. Tapi Tuhan, every moment of every day, bahkan lebih dari kami mikirin Tuhan, Tuhan lebih pengen deket sama kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami semakin sadar bahwa kami yang tidak sempurna ini dicintai dengan sempurna oleh pribadi kasih itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Boleh sekali lagi kita tadakan kedua tangan kita sama-sama. Di tempat saudara masing-masing boleh bisikan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. For everything that we have, thank you. For the things that I don't understand. Thank you for your goodness. The things that I haven't seen. Kami percaya Tuhan. Buat kesetiaan-Mu buat kami, terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu buat hidup kami, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Buat hal yang terjadi yang kami gak harapkan, terima kasih Tuhan. Buat hal yang terjadi yang kami gak ngerti, terima kasih Tuhan. Buat hal yang akan terjadi di depan kami yang belum kami lihat, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Engkau ada di sini saat ini, mengisi setiap kami, setiap hati kami Tuhan. Dan doa kami pagi hari ini biar Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Berbicara buat kami Tuhan. Isi pikiran, hati, jiwa, roh kami Tuhan hari ini. Kerjakan hal-hal yang hanya Tuhan bisa kerjakan dalam setiap pribadi kami. We're expectant of you. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Boleh sekali kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus Tuhan kita pagi hari ini. Ausya boleh teriakan boleh lebih kencang lagi teriakan Oke, sebelum kita duduk boleh kita kasih wave buat orang di depan, belakang, serong-serong, kiri, kanan, jauh-jauh. Silakan duduk kembali dan kita akan saksikan tayangan video yang berikut ini. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa dan antusias. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. Jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat di dalam setiap pertemuan Komsel, baik onsite ataupun online, sesuai dengan persetujuan Komsel kita masing-masing. Dan buat kita yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan bersama, yaitu hidup ini kita tahu kita perlu kekuatan dan juga semangat. Yang setuju katakan yes. Nah, tapi kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita selalu perlu Roh Kudus. Dan Roh Kudus ingin mendampingi kita dan bahkan Dia sudah menyediakan kuasanya bagi setiap kita. Karena itu Alpha Omega Church mengajak kita semua untuk membuka hati, menyediakan waktu untuk 2 hari saja. Kita menyediakan diri kita untuk mengakses kuasa Roh Kudus yang sudah disediakan untuk kita.
Kita akan berdoa bersama-sama di tanggal 25 dan juga 26 Mei pukul 7 malam secara onsite. Ini akan sangat perlu buat setiap kita. Mari kita sediakan diri, sediakan hati, sediakan waktu untuk hadir bersama dan menerima kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan berikutnya nih, bagi Anda setiap PKS, tim inti dan juga anggota Komsel All AOC Alpha Omega Church, kita akan mengadakan cell group gathering via Zoom pada tanggal 29 pukul 7 malam. Mari bergabung bersama-sama supaya kita semakin disemangatin, semakin diinspirasi, tetap melangkah bersama, tetap sevisi dan juga seirama. Mari kita ingatkan dan ajak anggota Komsel kita untuk join bersama karena akan ada hadiah nih door prize buat setiap Komsel yang mengajak anggota Komselnya untuk join di acara cell group gathering ini. Jadi mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Right, selamat pagi semuanya. Kita coba sekali lagi, selamat pagi semuanya. Hello, okay, it's a bit too hot here. Oke, selalu senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa ada bareng-bareng di sini dan seperti yang tadi juga udah diumumkan Anda sangat diundang di hari Kamis dan Jumat besok cuman 2 hari dan 1 jam aja setiap harinya untuk let's be together, kita berdoa bersama-sama meluangkan waktu dan juga jangan lupa di hari Senin dengan cell group gathering. Dan saya juga mengingatkan untuk anak-anak usia 0 sampai 12 tahun sampai kayak kelas 6 SD di minggu depan di Joy Kids kita akan mengadakan yang namanya bento party. Jadi kalau Anda ada anak-anak atau ponakan, tetangga, saudara atau temannya, anak saudara atau siapapun, Anda bisa ajakin mereka. Dan by the way, they're happening every Sunday. Mereka ketemu setiap minggu jam 10 pagi dan biasanya they have very fantastic time. Jadi dari yang kecil-kecil sampai yang SD kelas 6 mereka biasanya kumpul bareng-bareng. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian di momen ini kita diberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan. Saya mau remind aja bahwa di Alpha Omega Church Anda tidak dipaksa untuk memberi. Kami hanya ingin memastikan kami menyediakan kesempatannya kalau Anda mau terlibat di dalamnya. Nah hari ini ada beberapa cara Anda bisa menyampaikan persembahan saudara. Kalau Anda mau memberi secara cash, ada amplop yang sudah tersedia di tempat duduk Anda masing-masing. Nanti Anda bisa masukkan ke kotak waktu Asyar akan membantu mengumpulkan. Atau ada juga nomor rekening dan QR code yang Anda bisa scan atau transfer di situ. Atau cara yang lain adalah bisa melalui mesin EDC yang it takes credit card dan debit card. Ada di meja putih gede di depan setelah ibadah ini selesai. Oke, kita akan persiapkan persembahan kita bersama-sama. Kemudian nanti Asyar akan membantu mengumpulkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih kalau Engkau Tuhan yang empunya segalanya. Engkau Tuhan yang berkuasa buat hidup kami. Engkau Tuhan yang terus memperhatikan kami tapi tidak pernah terlalu jauh ya Tuhan. Untuk melihat setiap kebutuhan dan keperluan kami termasuk keuangan kami Tuhan. Dan hari ini kami mau membawa persembahan kami Tuhan buat Engkau. Buat sebagian dari kami mungkin ini udah jadi kebiasaan dan gaya hidup kami. Buat sebagian dari kami yang lain Tuhan mungkin kami harus menata banyak hal dan ini adalah pengorbanan. Buat sebagian dari kami yang lain mungkin kami pengen belajar dan mencoba untuk melakukan ini. Tapi yakinkan kami semua bahwa Tuhan tuh gak pernah lupa dengan kehidupan kami. Dan Engkau terus memelihara dan memperhatikan dan menyediakan buat kami Tuhan. Sehingga kami membawa dengan hati yang bersukacita pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ushers, please go ahead. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita kembali lagi ke seri yang sedang kita bahas di bulan ini yang kita namakan winning atau menang gitu ya, atas beberapa area secara spesifik dalam kehidupan kita. Di minggu yang pertama kita membahas bagaimana kita menang atas
capek dan burn out karena semua orang pasti bisa mengalami. Di minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita menang atas trauma, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa menang atas pikiran negatif. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nih dengan suami saya memang kita jarang bersama. Bukan karena kita tidak saling menyukai, tapi karena pekerjaan. Jadi pekerjaan dia menuntut dia untuk banyak traveling, ya dia banyak pergi baik keluar kota dan kadang-kadang juga keluar negeri. Nah biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu jealous bukan karena saya jadi nanti kamu ketemu siapa, kamu nanti sama siapa, nanti ada ini. Saya bukan jealous itu, tapi saya jealousnya kan saya juga kepengen pergi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya gak sih? Kan salah kayak kok enak ya kamu kayak pergi-pergi terus gitu. Kan sini kan kita kan juga mau gitu. Apalagi ke tempat-tempat yang saya belum pernah pergi ya mau kan gitu. Rasanya kayak kok enak ya gitu. Nah sehingga kadang-kadang di momen-momen namanya kita ini lebih yang ditinggal ya Bapak Ibu Saudara. Kan kita kan kayak duh bisa mikir kan ya kadang-kadang. Nah ya dia tuh kayak pergi-pergi terus gitu. Dia bilang ya kamu gak bisa mikir gitu kan ya ini kan juga tripnya ini kerjaan. Ya tapi kalau kerjaannya di Swiss ya siapa yang nolak ya. Kayak walaupun dia kerja ya tapi kerjanya tuh di Swiss. Kamu lihat semua Interlaken lah, mau lihat top of Europe lah segala macam kan semeriwing juga hati ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi aduh kayak kadang-kadang tuh pastilah ya pernah mikir enak ya dia tuh pergi ditinggal sendirian terus. Pemikiran bisa gitu ya saudara. Terus suatu kali di antara segala trip ini ya kan, pernah saya mungkin juga kadang karena coba lah ya kita kasih kerjaan dia sedikit biar dia ingat istri gitu. By the way saya gak ngomongin dia di belakang karena dia ada di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. So he knows. Nah jadi waktu itu saya mikir kamu kalau pas on the way pulang titip dong gitu kayak satu snack jajanan gitulah ya Bapak Ibu Saudara sekalian gitu. Kan saya tahu juga dia pasti ribet dengan barangnya jadi apalah kecil gitu. Oke. Terus habis itu dia ngabarin lagi, sudah tiba-tiba tengah-tengah. Aduh, ini ternyata flightnya delay apa gini. Aduh. Kan jadi makin jengkel saudara ya. Udah tadi kan pikirannya udah begitu. Sekarang terus delay lagi flightnya. Terus habis itu dia ngomong gini, ini karena flight yang tadi tuh sebelumnya delay. Jadi terus ini habis ini kayak aku tuh harus lari-lari catch on ke flight yang berikutnya. Jadi kayaknya aku gak sempet beliin barang kamu. Jengkel gak saudara? Sudah ditinggal, sering lagi. Ya kan terus titipin satu barang susah banget sih gitu loh. Duh cuman satu barang loh, barang juga kecil kayak itu juga gak mahal. Jadi mikir kan gitu kan terus mulai kan dipikirin terus mulai jadi gini. Mesti kok setiap kali mesti kayak gitu. Wah ya kan itu bahasa Surabaya kalau bahasa Indonesia baru kan selalu kok. Selalu kayak gitu. Dititipin selalu gak sempet. Dititipin selalu gak bisa. Udah mulai kan sudah di situ pikiran. Ternyata long story short Bapak Ibu Saudara sekalian dia pulang. Dia bawakan barang titipan saya plus satu coklat yang saya suka. Pinter memang dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Suka mengambil hati. Anyways Bapak Ibu Saudara sekalian. Kayak kamu ditepuin tangan Beb. Gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa dari saudara yang jujur aja nih pernah berpikir negatif atau jelek tentang apapun siapapun. Boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh banyak ya, jangan gak ngaku, ada beberapa tidak mengaku. Ya kelihatan Roh Kudus bicara sama saya ya, joking. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa kita semua pernah kayaknya ya. Baik mikir negatif tentang pasangan ya kan, curiga-curiga lah, jengkel lah, gak suka lah gitu. Atau kita mikir negatif tentang orang lain, tentang teman, tentang saudara, tentang orang di tempat kerja ya, atasan bawahan atau si A yang dari departemen sebelah. Atau kita juga mikir negatif tentang orang gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang tentang pendetanya gitu. Atau kita mungkin juga mikir negatif tentang diri kita sendiri. Dan mikir negatif tentang Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kenyataan yang terjadi ke kita semua. Berapapun usia kita, siapapun kita, apapun pekerjaan, siapapun ngalamin. Ya kan semua kita mengalami gitu. Tapi kita juga semua udah pasti tahu bahwa hidup bersama pikiran negatif itu hasilnya ya sesuai namanya. Hasilnya jadi negatif semua. Gitu. Nah yang sering terjadi waktu kita berpikir negatif adalah gini, yang pertama. Kita sering overgeneralizing. Kayak gini, satu hal terjadi kita langsung itu kayak pukul rata semua. Contohnya misalnya gini, patah hati sama cewek atau cowok lah gitu ya. Terus langsung mikir gini, memang semua cowok atau cewek itu sama aja. Gitu.
Padahal kan belum tentu, saudara. Ada banyak kebohongan-kebohongan dan akal bulus yang kita belum alami kan. Bapak Ibu sebenarnya beda-beda gitu, kayak triknya lain-lain. Atau saudara, misalnya gini, kita kebetulan misalnya kerjasama gitu ya dengan orang-orang ini katakanlah dari kota A gitu misalnya. Nah terus namanya kerjasama kan ya pasti ada selisih lah, beda pendapat, kadang ada problem, kadang juga bisa ditipu ya kan. Sesuatu terjadi kita jengkel kan, marah kan, akhirnya kita ngecap gini. Pokoknya semua orang kalau asalnya dari kota A itu pasti busuk. Wah gitu kan saudara, jadi pokoknya tuh kayak satu hal terjadi kita tuh langsung pukul rata, kita cap semuanya kayak gitu. Nah yang kedua yang bisa terjadi kalau kita negative thinking adalah yang kedua gini, salah autofocus. Kamera itu Bapak Ibu Saudara sekalian kan ada yang punya teknologi namanya autofocus ya, di mana dia langsung fokus ke hal yang memang kayak perlu difokusin. Nah orang yang mikir negatif akan seringkali itu salah autofocus. Jadi mereka atau kita apapun yang terjadi itu bisa langsung fokus ke yang negatif. Misalnya ya kita lagi pergi makan gitu sama keluarga, wah happy-happy kita ya bersama-sama. Tiba-tiba bisa aja gitu nih satu orang kayak saya gini, taplak meja ini tuh miring. Taplak meja miring, okay, that can be a problem for you. Kayak mungkin mengancam nyawanya atau gimana Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau kayak orang yang kayak ngelihat itu, duh lihat enggak kalau yang itu cara ngomongnya dia tuh loh kok kayak gitu. Aduh coba lihat yang itu, jelek gitu. Aduh coba lihatan rambutmu, elek. Atau aduh coba lihat yang itu, selalu pokoknya bisa menemukan hal-hal yang negatif dari segala aspek kehidupan. Fantastis sekali ini orang. Kayaknya semua keluarga punya, oh belum tentu ya Bapak Ibu saya mungkin keluarganya orang lain bukan keluarga kita. Atau gini sudah diajak jalan kemana, aduh nanti panas, aduh nanti dingin, aduh nanti hujan, aduh nanti ini. Repot sekali ini satu. Atau gini sudah mikir negatif tentang dirinya sendiri. Aku mesti gak bisa kok. Enggak aku kayaknya tuh gak bisa. Aku tuh bukan yang kayak gitu, aku akan belum lagi mikir tentang pasangannya, tentang anaknya, tentang orang tuanya, tentang temennya, pokoknya selalu dilihat yang jeleknya. Nah yang berikutnya yang sering kali terjadi kalau kita mikir negatif adalah, ini bahaya nih yang lumayan bahaya. Yang ketiga, bikin inner promises. Bikin janji-janji di dalam diri yang kadang terucap, kadang enggak, lebih sering tidak terucap, tapi sudah itu mempengaruhi pikiran dan hati kita. Contoh misalnya gini, ada konflik sama pasangan ya kan. Aku gak akan pernah percaya kamu lagi. Itu kan, kayak misalnya contoh kayak saya tadi. Mesti kok, selalu. Padahal kan gak ada ya, selalu dan tidak pernah itu kan gak ada. Kayak selalu lupa. Hati-hati ya, pokoknya next time aku juga gak akan ingat tentang kamu. Atau Bapak Ibu Saudara sekarang ada konflik sama saudara gitu, langsung memang ya kita tuh gak bisa percaya sama saudara sendiri. Gak bisa kita itu memang punya kehidupan saudara yang rukun. Oh gak bisa. Memang kalau terlalu dekat sama saudara itu bahaya. Nanti kita akan kecewa. Oh bikin inner promises terus Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mungkin contoh-contoh yang lain yang mungkin lebih spesifik. Yang mungkin Anda lebih bisa pikirkan. Anda lebih tahu yang terjadi dengan hidup saudara. Dan saudara ini semua bisa terjadi ke semua kita. Termasuk diri saya apalagi. Ya kan ke semua kita, apapun profesinya, kita mau single, mau nikah, mau muda, mau dewasa, mau anybody. Nah saudara Tuhan tuh ngingetin kita dan mungkin beberapa dari kita sering dengar ini ya. Tapi kita coba lihat ini sekali lagi. Kita lihat sama-sama di Amsal 4 ayat yang ke-23 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita ucapkan bersama-sama seluruh ruangan ini yang di atas yang di bawah. Anda yang online juga bisa bareng-bareng 1, 2, 3. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah saudara kata-kata hatimu ini artinya tuh adalah gini, mind, will, heart, understanding. Jadi bicara tentang pikiran, tentang kehendak, keinginan, tentang hati, tentang pengertian. Sehingga kalau dikatakan hatimu menentukan jalan hidupmu, berarti kita juga diingatkan bahwa pikiranmu menentukan jalan hidupmu. Katakan yes. Kita baca bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Pikiranmu menentukan jalan hidupmu. Maunya kita gantiku ya. 1, 2, 3. Pikiranku menentukan jalan hidupku. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Biasanya dampak dari pikiran-pikiran negatif itu tadi. Ya adalah gini. Yang pertama kita itu jadi self pity. Mengasihani diri sendiri.
Aku ini paling kasihan, aku ini paling menderita, aku ini dijahatin sama orang. Aduh, aku tuh sudah baik sama orang, tapi kenapa kok orang tuh selalu gitu sama aku? Dan ini bisa bikin kita jadi playing victim. Kayak merasa jadi korban terus. Yang kedua yang berikutnya adalah kita bisa jadi orang yang depresi. Nah, ada orang yang memang mungkin mengalami depresi, mengalami anxiety karena perbedaan kayak chemical imbalance atau hormon yang gak stabil, dan it's okay butuh bantuan dari professional help dan medicine, it's fine. Tapi sudah ada juga orang yang depresi karena pikirannya sendiri. Karena negatif, terus negatif, terus negatif, terus negatif, terus. Dan karena itu tadi pikiranmu menentukan jalan hidupmu, maka karena negatif terus akhirnya makin depresi. Karena aduh selalu negatif, dan akhirnya yang ketiga adalah kita jadi kepahitan. Karena yang negatif terus ditumpuk dan juga bukan hanya ditumpuk tapi dipupuk juga. Diulang makin mengakar. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jadi orang yang hidup dalam kepahitan. Everything is so bitter, segala hal itu jadi salah, semua jelek, semua orang jahat, semua orang salah. Dan karena hurt people, ya kan, orang yang disakiti itu juga akan menyakiti orang lain, maka kita juga jadi jahat. Kita juga jadi menyakiti orang lain. Nah, ini bukan hidup yang didesain oleh Tuhan buat kita, bukan. Karena gini, Yesus bilang di Yohanes 8 ayat yang ke-44. Kita lihat bersama-sama ya, Yohanes 8 ayat yang ke-44 bilang gini. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab, kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, saudara, semua pikiran negatif yang datang ke kita ini adalah trik iblis. Dia tuh sangat jealous dengan Anda dan saya karena kita tuh diciptakan begitu mulia sama Tuhan. Tuhan tuh menciptakan kita untuk kita bisa punya hubungan langsung dengan Tuhan, a direct relationship dengan Tuhan. Dan hubungannya tuh deket banget, it's very intimate, dan Tuhan itu cinta kita tuh luar biasa lebih dari apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis tuh dia sangat-sangat jengkel dan sangat insecure dengan itu. Jadi kita perlu sadar bahwa iblis tuh insecure sama kita, Saudara. Kayaknya Anda belum paham. Kita perlu sadar iblis tuh insecure sama kita, Saudara, katakan yes. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, selama ini kita kan kayak kita takut setan, salah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya setan tuh udah takut sama saudara. Berarti kita lebih serem dan bukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia itu insecure banget sama kita. Dan kita perlu sadar bahwa kita tuh jauh lebih powerful daripada dia, katakan amin. Makanya minggu lalu Anda dikasih tahu kan, ayo kita lawan karena kita lebih powerful dari dia. Nah, karena hurt people, ya kan, orang yang merasa sakit dia juga akan menyakiti orang lain. Makanya iblis yang insecure ini berusaha untuk hurt kita dan membuat kita merasa insecure dengan diri kita. Akhirnya dia kirimkan segala dusta, dia kirimkan segala pikiran negatif, kita dibikin gak nyaman tentang diri kita sendiri. Ya kan, kita dibikin gak nyaman atau mikir negatif tentang pasangan, tentang teman, tentang saudara, tentang orang tua, tentang anak, rekan gereja, teman pelayanan, tentang pendeta, tentang Tuhan, anybody. Supaya apa? Kita makin terkubur dalam pikiran negatif ini. Makin kita terkubur, makin kita nggak berdaya, dan makin kita akan hancur. Dan akhirnya buat dia mission accomplished. Karena tujuannya adalah buat apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan selalu. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Yesus rancangkan adalah ini. Di pasal yang sama, beberapa ayat sebelumnya. Yang Yesus rancangkan tuh ini, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Kita baca bareng-bareng ya, semuanya dengan suara yang keras dan bersemangat. 1, 2, 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
By the way Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran itu bukan sekedar fakta. Loh, faktanya begini, faktanya begitu. Oh, bukan. Kebenaran tuh bukan kenyataannya gini, kenyataannya gini. Bukan. Kebenaran tuh bukan apa yang kita lihat. No. Kebenaran adalah sebuah pribadi dan itu adalah pribadi Yesus. Katakan amin. Nah sehingga kalau ditulis kamu akan mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maksudnya adalah kamu akan mengenal Yesus dan Yesus akan memerdekakan kamu. Kebenaran ini sudah bicara tentang kebenaran tentang pribadi Yesus, who he actually is. Tentang karakternya. Terus apa hubungannya dengan hidup saya? Well dari situ karena dia pencipta kita menemukan oh kita ini diciptakan sama Yesus jadi apa sih? Yesus tuh ngelihat kita itu kayak apa sih? Yesus tuh memandang kita seperti apa? Dan dia bukan ngelihat saudara kayak salah terus, dosa terus satu. Ini memang susah nih, repot nih. Enggak, saudara, sama sekali enggak. Waktu dia ngelihat kita, dia melihat bahwa I just love you. I just love you and I just want to be with you. Itu yang Tuhan Yesus lihat. Itu tentang diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sehingga karena ini kan bisa terjadi ke siapa aja ya. Terus kayak every moment of every day bisa mikir yang negatif, bisa mikir yang jelek kayak gitu. Nah sehingga apa sih yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama adalah gini, baca dan dengar firman Tuhan. Kita ucapkan dulu sama-sama 1, 2, 3. Baca dan dengar. Iya kayak langsung ragu ya kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke boleh sekali lagi dengan lebih keras dan bersemangat. 1, 2, 3. Baca dan dengar firman Tuhan. Saudara kita gak capek-capek untuk ngulang ini. Kalau Anda mikir halah firman Tuhan lagi basi tahu. Coba cari cara lain dong yang lebih kreatif, lebih inovatif, lebih modern dan masuk akal. Bapak Ibu Saudara sekalian pertanyaannya, udah dibaca belum? Didengerin gak? Dilakukan gak? Karena saudara, tanpa firman Tuhan kita tuh gak akan bisa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian ada banyak sekali orang yang mungkin udah kayak Kristennya tuh udah lama sekali. Onta belum bongkok dia udah Kristen saudara. Kayak rumput belum hijau dia udah Kristen. Tapi misalnya 30 tahun, 50 tahun lebih Elisabeth aku tuh Kristen. Kamu aja belum dipikirkan sama orang tuamu aku sudah Kristen, paham. Baca Alkitab gak? Banyak saudara. Orang yang udah puluhan tahun jadi orang Kristen. Never read the Bible. Ada orang yang pelayanan, do all the things. Tapi juga gak baca firman. Nah makanya Paulus dia tuh menasehati di Roma 12 ayat 2. Ini terjemahan Shalaber. Kita baca sama-sama ya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jangan hidup seperti orang-orang zaman sekarang ini. Dari dulu dia udah ngomong, jangan hidup kayak orang zaman sekarang ini. Kita lanjut. Melainkan berubahlah berdasarkan pembaruan pikiranmu. Dengan demikian kamu dapat mengetahui dengan pasti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Saudara, pembaruan pikiran ini apa sih maksudnya? Apa maksudnya pembaruan pikiran? Saudara, ini lebih dari sekedar yang lagi ngetren sekarang nih namanya positive affirmation. Ya kan, saudara? Oh lagi terkenal banget ini positive affirmation. Semua kayak positive affirmation. Saya waktu kayak mau lahiran, terus kayak mau menyusui gitu ya. Oh semuanya kayak pokoknya harus positive affirmation ya kan. Positive affirmation itu artinya mengucapkan hal yang positif kepada diri sendiri. Kamu bisa, badanmu memang didesain untuk ini, kan asinya pasti keluar, oh pasti cukup, positive affirmation. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan ini, oke? Positive affirmation mempengaruhi psikologis kita. Pembaruan pikiran itu masuk jauh ke dalam roh kita. Sekali lagi saya ulang, positive affirmations mempengaruhi psikologis kita. Pembaruan pikiran itu masuk jauh ke dalam roh kita. Kita ucapkan sama-sama dulu biar kita makin paham. 1, 2, 3. Positive affirmations mempengaruhi psikologis kita. Pembaruan pikiran itu masuk jauh ke dalam roh kita. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian kita bukan membarui pikiran kita itu hanya secara jiwa atau mental, bukan. Kita membarui pikiran kita ke level rohaninya, sumbernya. Dan karena itu harus dengan senjata rohani.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Enggak sampai situ. Kita mengubah pikiran negatif menjadi pikiran Kristus. Katakan amin. Dan melakukannya harus dengan firman Tuhan, kalau enggak bisa. Nah, saudara, kalau kita mengubah pikiran hanya dari negatif kepada positif, bukan berarti itu salah, enggak. Tapi kurang dalam, saudara. Karena hanya di level psikologis, hanya di level mental, hanya di level kejiwaan. Kita perlu sesuatu yang masuk jauh ke dalam roh kita, deep down into our spirit. Karena saat roh kita terdampak, seluruh pribadi kita ini juga terdampak. Bapak Ibu Saudara sekalian, that's why kita perlu isi diri kita dengan firman Tuhan. Contoh nih ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, siang hari ini saya ngomong sama saudara nih. Fokus ya saudara, kita fokus ya. Jangan bayangkan tokek gede warnanya tuh pucet albino. Saudara. Jangan bayangin loh ya. Jangan bayangin tokek gede warnanya tuh pucet albino. Pokoknya jangan deh. Jangan bayangkan tokek gede warnanya itu pucet albino. Jangan bayangkan tokek gede warnanya pucet albino. Yang Anda bayangkan adalah apa? Tokek lah. Jelas, ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti yang dibayangkan apa? Tokek lah pasti. Tapi saudara saya bilang gini, bayangkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita andaikan kita berandai-andai, siapa tahu suatu hari bisa. Kita ikut suami saya pergi kerja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di depan kita tuh kayak ada satu danau ya, terus danaunya tuh tenang sekali. Di sekitarnya tuh ada rumputnya tuh hijaunya seger banget. Rumputnya tuh gak terlalu tinggi, tapi dia juga gak terlalu pendek, pokoknya good size gitu. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, langitnya tuh biru cerah, ada awannya beberapa lah kayak putih-putih di situ ya. Terus matahari bersinar tapi nggak terlalu terik Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus habis itu kayak cuaca angin tuh bisa kayak sepoi-sepoi manja gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mikir tokek nggak? Enggak kan saudara, atau at least berkurang lah kalau mungkin agak lama ya pemikirannya, mungkin travelingnya masih agak lama, masih agak di sana, delay enggak apa-apa saudara ya. Tapi at least berkurang atau kita nggak mikir tokek. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak bisa loh. Waktu ada pemikiran negatif kita cuma bilang jangan mikir gitu, jangan mikir gitu, jangan mikir gitu, jangan mikir gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan makin mikir gitu, percaya saya deh. Karena apa? Itu yang kita ulang kan. Jangan mikir gitu, jangan mikir tokek, jangan mikir tokek, jangan ya kita ulang tokek terus Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, that's why kita perlu firman Tuhan. Pemikiran itu gak bisa dilawan dengan jangan ini, jangan gitu, jangan mikir tokek. Gak bisa saudara. Harus apa? Diganti dengan firman Tuhan. Saat firman Tuhan yang kita masukkan, maka itu yang akan terus terulang dan tergaung di dalam hati, pikiran, jiwa, roh, perasaan dan fisik kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya Paulus juga mencatat di catatannya yang lain, Efesus 6 ayat 16 sampai 17. Dia bilang dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Karena dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dia bilang dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu apa saudara? Firman Allah. Untuk fight segala panah api dusta dari iblis. Anda bukan butuh self-help, Anda bukan butuh psikologis. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda butuh God's help dan firman-Nya dan jamahannya buat roh kita. Katakan amin. Karena yang kita hadapi itu bukan sesuatu yang kelihatan, tapi yang kita hadapi itu gak kelihatan. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian, pikiran ini kan gak kelihatan ya. Yang kita pikirkan ini kan kita gak lihat gitu ya, kalau terucap. Masih bagus bisa dibicarakan, kalau udah gak terucap lebih bahaya. Nah sehingga saudara, kita perlu perisai iman, kita perlu pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Ayo jangan males baca firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda kayak aduh aku tuh kalau baca gak bisa, kayak ngantuk, setel audio Bible, saudara Anda bisa play sambil Anda di jalan, Anda berkendara, Anda kayak gak tahu lagi make up mungkin gitu, atau sambil masak. Anything, you can find any way. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengerin lagu penyembahan. Karena untuk itulah Sound of Praise ada, setel, forwardin, kasih linknya ke orang yang kita tahu bahwa itu perlu. Kita perlu isi diri kita dengan firman Tuhan, kalau enggak akan bisa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita lakukan, punyailah komunitas yang sehat.
Kita nggak akan bisa fight sendirian karena kita nggak akan selalu kuat all the time. Kita perlu orang lain. Oh Pastor Elisheba, makin kita kumpul sama orang, makin banyak bahan untuk kita mikir negatif. Makanya saudara, komunitasnya adalah komunitas yang sehat. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai yang ke-10 dari terjemahan TSI. Dia bilang gini, berdua lebih baik daripada seorang diri saja. Ini bukan hanya menjadi alasan untuk menikah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini afirmasi buat kita. Karena mereka memperoleh upah yang lebih baik dari hasil kerja keras mereka. Dan apabila salah satu dari mereka jatuh, maka yang lain bisa menolongnya untuk berdiri. Tetapi ini katanya betapa menyedihkan apabila seseorang yang hanya sendirian tuh jatuh. Sebab tidak ada yang menolongnya untuk berdiri. Saudara, adanya komunitas yang sehat. Kalau kita tuh jatuh ke dalam pikiran yang negatif, ada orang lain yang nolong kita untuk bangkit lagi. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita butuh kawan yang bukan hanya, oh pokoknya aku support kamu 1000%. Pokoknya I'm always behind you. Kamu mau masuk jurang, aku support kamu. Ya kan, kamu kepengen makan beling, aku support kamu. Bukan saudara. Kita butuh kawan yang kadang-kadang tuh kayak nampar kita dikit gitu. Kamu tuh ngapain sih, jangan gitu. Kita butuh kawan yang mengkoreksi kita. Yang supaya kalau kita tuh mau jatuh, dia tuh tolong, jangan gitu. Dan di sisi lain, kita perlu menjadi komunitas yang sehat untuk orang lain. Kalau Anda pas lagi denger ini, Anda keinget orang yang punya kecenderungan yang kayak gini, mungkin dia tuh ditempatkan di pikiran saudara, di dekat saudara supaya kita bantu dia. Who knows? Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bisa kita lakukan adalah pilihlah untuk hidup dalam apa yang Yesus katakan tentang kita. Karena kita yang harus ngambil pilihannya memang. Apa yang mau kita izinkan masuk? Apa yang mau kita percayai? Apa yang mau kita hidupi? Kita mau yang mana, itu kita yang menentukan. Kita punya pilihan, we always have a choice. Jadi mesti kita gak bisa playing victim. Itu tadi merasa soal korban, gimana lagi ya, soalnya ya mikirnya kayak gitu, aku gak, I can't control it, I can't handle it, I have no other choice. Enggak, we always have a choice. Makanya kita perlu kekuatan firman dan kita perlu kekuatan komunitas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita baca firman dan kita punya komunitas yang sehat, Yesus itu memampukan kita untuk memilih, untuk hidup dalam apa yang dia katakan tentang kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di siang hari ini ada sebuah cerita yang powerful yang terjadi di antara kita nih di Alpha Omega Church. Gimana seorang kawan kita ini, dia dulunya bergumul dengan pikiran negatif, baik dari dirinya sendiri, dari apa yang orang lain ngomong tentang dia juga. Dia struggling, dan kita akan lihat tapi gimana dia bisa bangkit dari itu semua. Dan kita akan lihat perubahan pikiran yang keren banget. Kita lihat sama-sama tim multimedia, can you help us? Lihat teman-temanmu, betapa berprestasinya mereka, betapa sukses hidupnya, berbakat, diberkati. Kalau bakatmu apa? Bakatmu kan bikin malu keluarga. Kegagalan cocok buat kamu. Halo semua, namaku Butet. Aku bergereja di AOC Duku Kupang Timur. Jadi sampai detik ini aku nggak tahu siapa orang tua biologisku. Sejak kecil aku selalu merasa hidupku ini sebuah kesalahan. Aku mikir kalau ibu kandungku aja menolak aku, apalagi orang lain. Kelahiranku adalah sebuah kesalahan. Aku dibesarkan di keluarga angkat, mereka Kristen, tapi bisa dibilang konservatif. Saking konservatifnya, nggak jarang mereka abusive secara verbal dan fisik. Tapi meskipun mereka rajin ibadah tiap minggu ke gereja, mamaku ini percaya klinik. Dari kecil aku sudah nggak asing dengan jimat, mandi kembang, ritual bakar menyan, dan lain-lain. Aku melewati masa SMP dengan sangat berat. Aku jadi anak yang pemberontak dan nakal. Hampir tiap hari aku dimaki dan dihajar karena kenakalanku. Suatu waktu aku diajak temanku ke ibadah youth di gereja karismatik. Itu encounter pertamaku dengan Yesus. Di masa-masa itu hidupku mulai berubah membaik. Aku jadi anak yang gak suka cari masalah. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku dibaptis Islam. Setelah baptis itu aku pulang dengan bangga.
karena aku merasa aku jadi manusia baru. Aku sekarang bukan anak nakal, aku anak Allah. Aku udah excited untuk cerita ke orang tua angkatku ini. Sampai di rumah, aku cerita bahwa aku dibaptis. Berharap mereka juga bangga dengan pilihanku untuk terima Yesus dan dibaptis. Tapi ternyata yang aku terima adalah pukulan dan makian. Bahkan aku diusir dari rumah. Kenapa kok mereka marah? Alasannya karena aliran gereja yang berbeda. Like what? Sampai waktu itu aku marah sama Tuhan. Kok gini sih Tuhan? Aku ini gak pindah agama loh, aku ini bertobat. Aku gak ninggalin kamu, kok aku malah dimusuhin sama orang tuaku karena milih kamu. Jadi sejak kejadian itu aku semakin menjadi-jadi. Aku makin nakal dan gak peduli. Buat aku gak ada yang bisa aku syukuri jadi bagian keluarga ini. Dan rasa marah itu aku bawa terus bertahun-tahun sampai aku dewasa dan sampai kedua orang tua angkatku ini meninggal. Masuk usia dewasa, hidupku terasa lebih berat lagi. Aku dihadapkan dengan problem rumah tangga dan finansial yang buat aku itu terlalu berat. Itu semua menjadikan aku orang yang bertemperamen tinggi. Emosiku sangat-sangat gampang tersulut hanya karena masalah sepele. Aku yang selalu bilang aku gak mau jadi sosok abusive seperti orang tuaku. Tanpa aku sadari, aku malah makin jadi seperti itu. Sedikit aja kesalahan yang suami dan anak-anakku lakukan, aku bisa maki-maki mereka parah banget. Di fase ini, aku tetap rutin ibadah tiap minggu di gereja yang lama. Bahkan sempat terlibat pelayanan juga. Tapi rasanya kosong dan hambar. Hubunganku dengan suami jadi dingin, aku jadi sosok mama yang galak bagi anak-anakku. Aku menarik diri dari kehidupan sosialku. Aku gak mau ketemu teman-temanku karena aku ngerasa sangat gak pede dengan kondisiku saat itu. Long story short, di tahun 2021 sebuah kejadian mempertemukan suamiku dengan Jerry, salah satu anggota Alpha Omega Church Duku Kupang. Dia ajak kami untuk ikut ibadah Natal di AOC. Dia nulisnya AOC DKT. Waktu itu kami nggak tahu kalau ternyata AOC itu ada di dua lokasi, DPU dan DKT. Jerry bilangnya ibadahnya di AOC DKT. Kami kira DKT itu maksudnya dekat. Jadi pergilah kami ke AOC DPU yang mana itu AOC terdekat dari rumah kami. Waktu ikut ibadahnya aku jujur aja skeptis. Karena aku ngerasa gereja ini terlalu bagus, terlalu wah. Pendetanya juga terlalu keren bajunya. Gak mungkin gereja ini bisa menyambut dengan hangat. Apalagi pendetanya gak mungkin mau akrab sama jemaat. Tapi di hari itu dibagikan souvenir Natal, sebuah mug yang tulisannya #SinnersFriendly. Wah, aku tergelitik dong dan mikir, bener nih, bisa terima orang-orang semrawut kayak aku dan suamiku. Kami mulai penasaran. Di akhir ibadah, kami telepon Jerry dan dia nanya kita ada di mana. Kita bilang, loh Jerry, kita ada di atas, dari tadi tuh duduk di atas. Dari situlah Jerry tahu bahwa kita salah alamat. Terus aku sama suami ngobrol-ngobrol, diskusi, kita mutusin untuk ke AOC DKT yang sebenarnya. Jerry nungguin kami. Sampai di sana kami dikenalkan ke Mbak Prita dan Mas Chandra dan mereka berdua langsung ajak kami ikut komsel. Oh ya, FYI, ibadah Natal 2021 di AOC DPU itu pertama kalinya kami akhirnya ke gereja lagi setelah 2 tahun gak pernah dan gak mau ikut ibadah. Karena kami capek dihakimi. Dan sejujurnya, walau aku skeptis, entah kenapa hatiku rasanya seperti disiram air pegunungan yang segar banget saat itu. Aku ngerasa kayak ketemu lagi sama sahabat yang sudah lama banget gak ketemu. Kayak ada rasa rindu yang terobati. Singkat cerita, aku dan suami mulai rutin ikut komsel dan ibadah di AOC DKT. Kami mulai memperbaiki hubungan suami istri dan hubungan orang tua anak. Kami mulai berdoa bareng tiap malam. Selama 11 tahun nikah, kami gak pernah berdoa bersama. Sejak di AOC ini baru mulai berdoa bersama. Aku kira hidup mulai berjalan mulus, tapi ternyata itu momen Tuhan mulai proses lagi dari awal. Ada borok bertahun-tahun yang Tuhan mau obati dan sembuhkan. Ada satu kejadian yang teramat sangat menyakitkan dan mengecewakan. Aku curhat ke Mbak Prita, aku telepon dia 1 jam lebih hanya untuk nangis dan mengeluh dan menyalahkan keadaan. Aku gak terima, aku marah banget. Satu masalah belum selesai kok nambah lagi masalah baru yang lebih berat. Tapi Mbak Prita bilang, Tuhan itu mau pakai kamu. Kalau hidupmu lempeng-lempeng aja, apa yang mau kamu saksikan? No test, no testimony. Tapi Tuhan itu panjang sabar.
Aku ngerasa kayak dia tuh seorang ayah yang lagi nungguin anaknya berhenti marah-marah, berhenti nangis, berhenti cranky. Setelah aku mulai tenang, dia kasih hikmat dan pengertian di kepalaku. Nak, aku bukan mau mengecewakan kamu, tapi aku lagi mau sembuhin luka-lukamu. Memang rasanya perih, tapi pasti sembuh. Ayo belajar jalan lagi, jatuh gak apa-apa, ada apa-apa kok. Lewat momen Champion Gathering, bulan Maret 2023 kemarin, Tuhan menyembuhkan luka batinku. Tuhan kayak bener-bener bersih-bersih sampai dalam banget. Dia menyentuh bahkan sampai area-area yang dalam yang aku berusaha tutup dan kubur. Dulunya kalimat ini yang selalu bergaung di diriku. Lihat teman-temanmu, betapa berprestasinya mereka, betapa sukses hidupnya, berbakat, diberkati. Kalau bakatmu apa? Oh iya, bakatmu kan bikin malu keluarga. Kegagalan cocok buat kamu. Kata-kata ini yang selalu menggema di kepalaku. Selama 35 tahun hidupku, aku udah terbiasa dicap sebagai anak yang gagal, nakal, tidak berprestasi, memalukan orang tua dan keluarga. Sampai tiap kali berdoa mau minta sesuatu sama Tuhan, aku merayu dia dengan kalimat, Tuhan, aku boleh minta ini enggak? Ya, aku tahu sih, aku nih anakmu yang paling nakal, yang paling gak berprestasi, yang nyakitin kamu terus. Sampai di detik Pastor Elisheba datangi aku, beliau ngomong di telingaku, yang aku yakin dan percaya itu kata-katanya Tuhan yang dititipkan melalui beliau. Kamu anak kesayanganku, kamu biji mataku. Aku ciptakan kamu dengan istimewa, gak ada yang seperti kamu. Di momen itu aku nangis pecah banget. Rasa bersalahku dihancurkan, rasa tidak percaya diriku dihancurkan, kegagalanku dihancurkan. Akhir-akhir ini aku juga khawatir banget dengan masa depan anak-anakku. Apa mereka bisa jadi orang dengan didikan seorang manusia gagal seperti aku? Hari itu juga Yesus jawab. Dia titip pesan ini ke Pastor Elisheba. Eci, Abby, bukan anak-anak gagal. Mereka punya masa depan. Wah, nangisku tambah pecah. Aku bukan anak nakal yang gagal dan tertolak lagi, tapi aku kesayangan Bapakku yang di sorga. Aku yang selama 35 tahun mengutuki kelahiranku di tengah-tengah keluargaku yang abusive, saat ini aku malah bersyukur. Meskipun orang tuaku tuh orang Kristen yang agak gimana gitu ya, tapi mereka tetap Kristen yang percaya Yesus. Kalau bukan mereka yang jadi orang tuaku, udah gak tahu jadi apa hidupku. Malah mungkin aku gak akan pernah kenal Yesus itu siapa. Saat ini aku memang belum sempurna. Aku masih berproses, aku masih belajar mengampuni dan mengasihi. Jujur aja masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum bisa sepenuhnya aku tinggalkan. Aku juga masih struggling dengan kondisi finansialku. Tapi ini yang aku percaya banget, Tuhan itu lebih dari sanggup kok untuk mengubah keadaanku. Tapi dia lebih memilih untuk lebih dulu merubah hati dan karakterku. Teman dekatku pernah bilang, kamu sejak masuk AOC kok masalahmu ada aja ya. Tapi hari ini aku mau bilang, kamu salah. Justru Tuhan pakai AOC sebagai support sistemku selama Tuhan ngobati borokku yang sakit dan perih ini. Tuhan pakai PKS-ku, teman-teman Komsel Freshku untuk ngajarin aku, untuk encourage aku jadi pribadi yang lebih baik. Lewat Komsel Fresh aku bisa belajar lagi untuk interaksi sama orang lain. Aku belajar percaya diri, membangun pertemanan dengan apa adanya diriku. Aku gak harus berpura-pura jadi orang lain. Aku diterima apa adanya, lalu aku dibentuk dan berproses untuk jadi lebih baik hari demi hari. Thank you Jerry, kamu keren bisa bawa satu keluarga untuk menerima keselamatan. Makasih Mbak Prita dan Mas Andra, PKS-ku. Thank you for opening your heart for me, Dwi and my kids. Gak pernah capek dan menyerah menghadapi aku dan Dwi. Mungkin aku gak bisa balas, tapi Tuhan Yesus pasti balas. Komsel Freshku yang terlove, terima kasih untuk kehangatannya. Always feels like home when we gather. Jemaat AOC DKT yang ramah dan tidak menghakimi, kalian luar biasa. Makasih Pastor Elisheba yang aku kira jutek, ternyata humble banget. Mau meluangkan waktu untuk dengerin curhatan dan menguatkan jemaatnya yang tersesat ini. Memang saat ini keadaan kita buruk, tapi jangan pernah marah sama Tuhan. Percayalah, Tuhan lebih dari sanggup untuk merubah keadaanmu. Tapi karena dia cinta banget sama kamu, dia lebih memilih merubah hati dan karaktermu dulu.
jangan menyerah ya. Tuhan sayang kita semua. God loves us. Gila ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kayak what a transformation dalam cara berpikir. Sebelumnya kayak marah sama Tuhan, sebelumnya always angry. Dan karena pikiran yang negatif sampai keluar di sikap, di keluarga dan segala macamnya. Tapi kalau kita tuh dengan kekuatan sendiri kita gak bisa. Dan kita bukan merubah pikiran negatif jadi pikiran positif. Kita merubah pikiran negatif jadi pikiran Kristus. Sampai hari ini bisa bilang gitu ya. Aku tahu si Tuhan itu lebih dari sanggup untuk mengubah masalahku dan keadaanku. Tapi dia mau mengubah aku lebih dulu. Wow. Gak banyak orang bisa ngomong kayak gitu ya. Dan bisa ngeliat mikir kayak gitu. What a transformation. Dan cerita-cerita yang seperti ini, kejadian yang seperti ini yang juga meyakinkan kita semua bahwa Tuhan itu belum selesai dengan kita. Tuhan belum selesai dengan hidup saudara. Tuhan belum selesai dengan kita bersama-sama sebagai kesatuan Alpha Omega Church. Dia mau pakai hidup saudara, dia mau pakai kita semua. Untuk melakukan apapun yang dia punya buat setiap kehidupan kita. Jadi akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini bilang, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa katanya saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Think about it. Pikirkan semuanya itu. So, karena setiap hari kita semua pasti bisa ngalamin. Saya juga banget pikiran negatif tuh selalu bisa datang. Tapi kita bisa uji. Apakah itu benar? Kebenaran bukan kenyataan ya. Kebenaran bukan perasaan. Kebenaran sebuah pribadi Yesus. Apakah itu mulia? Apakah itu adil? Apakah itu suci? Apakah itu manis? Apakah itu sedap didengar? Apakah itu disebut kebajikan? Apakah itu patut dipuji? Saya berdoa kita semua punya kayak Tuhan lah. Tuhan berkemurahan buat kita semua, kasih kita semua kerinduan untuk get back to His word again. Kembali kepada firman-Nya lagi, karena hidup ini terlalu rapuh untuk jalan sendiri tanpa firman Tuhan. Kita bukan hanya butuh positive affirmation, karena itu hanya masuk sejauh psikologis dan pikiran dan mental kita. Kita butuh pembaharuan pikiran deep down into our spirit. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan saat ini. Engkau yang lebih tahu semua pikiran kami, semua isi hati kami, Engkau lebih tahu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan pada hari ini, biar Tuhan sekali lagi yang berurusan dengan kami, dengan diri kami, dengan pikiran kami. Karena sendiri dan dengan kekuatan kami gak bisa, kami gak mampu Tuhan. Banyak dari kami udah mencoba multiple times. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. So Tuhan pada hari ini, biarlah Engkau sekali lagi masuk ke dalam hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami Tuhan. Jadilah Tuhan atas seluruh pribadi kami. Engkau yang memerintah, Engkau yang pegang kendali. Dan biarlah oleh karena kekuatan-Mu dan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Kau memampukan kami, mengisi kami dengan diri-Mu.
Memberikan kami komunitas yang sehat, menjadikan kami komunitas yang sehat. Dan memampukan kami untuk memilih berjalan dalam apa yang Tuhan sudah katakan dan lakukan buat kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Beritahu diri kita, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi bersama-sama beritahu diri kita, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Katakan sama-sama, tak pernah dia mengecewakan. Sebab Yesusku tak pernah gagal. Angkat tangan kita, katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Boleh berdiri bersama-sama, angkat kedua tangan kita, katakan, dapat ketahui hanya di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi beritahu diri kita, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Thank you Jesus. Yesus penolong dan sahabat. Yes God. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi biar hati kita percaya, segala perkara dapat ku tanggung. Angkat tangan kita bersama-sama, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tolong tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan yang setia, yang menjamin dan memelihara hidup kita. Praise you God, we praise you God. Tuhan Yesus, biar itu yang kami terus gaungkan kepada diri kami setiap saat, di setiap hari Tuhan. Kami gak sendiri, kami punya penolong yang selalu setia, yang lebih tahu akan setiap kondisi kehidupan kami. Dan Tuhan, kami bukan orang-orang yang kalah, kami bukan victim, kami bukan korban, kami bukan orang yang paling menderita. Tapi Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu dan karena karya-Mu, Engkau menjadikan kami semua lebih dari pemenang. So Tuhan, biar saat kami meninggalkan tempat ini Tuhan, mindset kami dirubah, terjadi pembaruan pikiran deep down into our spirit Tuhan hari ini, bahwa kami bukan orang-orang yang sekedar korban, kami bukan orang yang gak tahu mau gimana lagi, tapi Tuhan, kami diberi kekuatan oleh Engkau sendiri. Engkau memampukan kami Tuhan, Engkau merubahkan diri kami untuk setiap hari kami boleh berjalan dalam kemenangan, dan kami boleh menang atas semua yang negatif dalam kehidupan kami, karena kami memiliki pikiran Kristus di dalam setiap diri kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, berikan kami semua kerinduan, kehausan untuk kami get back into your word again and again and again and again. Karena Tuhan, sungguh tanpa firman-Mu kami gak akan bisa. Dan Tuhan, mampukan kami, berikan kami komunitas yang sehat, dan jadikan kami komunitas yang sehat
Tuhan, untuk menjembatani orang lain juga untuk mengalami Engkau. Dan biarlah oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk kami memilih hidup dalam apa yang Engkau sendiri sudah katakan tentang kami. Terima kasih ya Tuhan, biar kami meninggalkan tempat ini dengan spirit kemenangan-Mu ada di dalam setiap diri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing melanjutkan aktivitas kami. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita bersama-sama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa, sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, bukai pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami ya Tuhan. Guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang terjadi dengan kehidupan kami, ingatkan kami punya Tuhan yang punya segala kuasa, yang berjalan bersama dengan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. God bless you Alpha Omega Church. Have a great week ahead.